tetapi dari setiap perkataanmu. Ini hati kami, ini hidup kami, kami bawa di mezbamu, kiranya berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Manakah arah sembah kita? Saudara, saya ingin mengulang kembali sebuah ilustrasi yang mungkin sudah pernah saya bagikan tentang seorang raja dalam legenda bangsa Yunani. Raja ini bernama Raja Midas. Ia sebenarnya adalah seorang raja yang baik dan bijaksana. Ia sangat memperhatikan rakyatnya dan ia memimpin dengan adil. Tetapi raja ini memiliki satu kelemahan, yaitu ia senang sekali mengoleksi benda-benda emas. Bahkan ia sampai terobsesi, mau tidur, mau bangun, mau duduk, mau berdiri, yang dia ingat emas. Maka suatu ketika, saudara, raja ini pergi ke sebuah gunung dan ia menyembah dewa dan ia meminta kepada dewa agar ia diberikan emas dalam kehidupannya sehingga ia akan menjadi orang yang kaya raya. Saudara, dewa ini pun mengabulkan doanya dan berkata, "Pulanglah engkau, apa yang menjadi doamu aku berikan." Maka dengan riang gembira raja ini pulang ke istana, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika ia tiba di istana dan ia memegang pintu gerbang itu berubah menjadi emas. Dia pun berjalan masuk, lalu membuka pintu istananya, dan pintu itu bersama dinding-dinding dan semua tembok dan tiang pun berubah menjadi emas. Dan raja ini merasa sangat senang. Wow, ternyata doa saya dijawab. Saudara, ketika ia masuk ke dalam rumah, anak dan istrinya menjemput dia dan memeluk sang raja yang sudah beberapa hari meninggalkan istana. Dan yang terjadi adalah anak dan istrinya menjadi patung emas. Seketika perasaannya berubah, dari yang senang menjadi terkejut. Apa yang terjadi denganku? Saudara, ia terdiam dan kemudian ia merasa haus. Lalu ia berkata pada pelayan, "Berikan aku segelas air." Dan pelayan pun memberikan air. Yang terjadi ketika raja itu memegang gelas air dan gelas berubah menjadi emas. Nyanda jadi minum, malah lapar. Maka ia pun memegang apel untuk makan. Saudara, yang terjadi, apel itu menjadi emas. Seketika perasaan terkejut berubah menjadi ciut dan sedih. Mengapa seperti ini? Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam keraguan dan kebimbangannya ia pun terduduk di kursi di tahtanya. Dan yang terjadi, kursi itu pun menjadi emas, dan semua yang ada di sekeliling dia, baik yang hidup maupun benda-benda mati, berubah menjadi emas. Tak tinggal Raja Midas sendiri. Jemaat Tuhan, hal ini kemudian menyadarkan Raja Midas bahwa ternyata sesuatu yang dia anggap paling berharga di dunia ini, yaitu emas, justru membawa dia pada perasaan kesepian yang sangat sepi, pada rasa sakit yang teramat sakit, dan pada
kesedihan yang melampaui semua rasa sedih yang ada. Karena hanya Dia dengan emas yang mengelilingi Dia. Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada kita dengan sebuah pertanyaan, kemana arah sembah kita? Ketika Raja Midas sadar bahwa ia telah salah menyembah, bahwa ia telah salah meminta, bahwa ia telah salah untuk menyembah sesuatu yang ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan. Matius pasal 4 ayat 8 adalah sebuah peringatan kepada kita setiap orang yang percaya tentang siapa seharusnya yang kita sembah di dunia ini, iblis atau Allah. Ada 3 tempat ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus membawa Dia pertama di padang gurun. Yang pertama Roh Kudus yang bawa. Lalu kedua, iblis yang membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Dan bacaan kita malam hari ini, iblis membawa Yesus, ayat yang ke-8, ke gunung yang sangat tinggi. Apa yang iblis tunjukkan? Bahwa jika Yesus menyembah iblis, maka kerajaan dunia dan segala kemegahannya akan iblis berikan kepada Yesus. Saudara, apa kerajaan dunia di masa kini? Harta, kedudukan, kekuasaan. Yang pasti orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kuasa, dia akan dihormati, dia akan dihargai, dia akan dipuja dan dipuji. Bahkan ketika dia penyandang status sebagai seorang narapidana, ada perlakuan spesial, ada perlakuan istimewa bagi orang yang banyak doi, bagi orang yang punya jabatan, bagi orang yang punya kuasa. Tetapi di sisi lain, sebagai orang yang percaya, saudara, ketika ini adalah kerajaan dunia bagi kita, ada yang juga memperoleh harta, kedudukan dan kekuasaan yang disebut dengan berkat. Apa DP beda? DP beda kita bisa lihat di ayat 9, bahwa ternyata iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis menuntut Yesus untuk menghinakan dirinya, untuk menyalahgunakan statusnya sebagai anak Allah. Saudara, sujud, bahasa Yunaninya proskuneo, artinya menyembah dengan lutut dan dahi ini menyentuh tanah, bahkan menyentuh sampai ke kaki orang yang disembah. Hal ini hendak mengingatkan bahwa ketika Yesus akan mengiyakan kemauan iblis, maka Yesus menjatuhkan harga diri, menghinakan dirinya, dan itu terkadang tak dipungkiri juga dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saudara, apa yang anak-anak Tuhan di masa kini lakukan? Yaitu untuk punya banyak uang, untuk punya jabatan, untuk punya kekuasaan. Kita berdoa. Untuk firman-Mu kami bersyukur Tuhan, sebab ini sapaan yang termanis lagi yang kami dengarkan di malam ini. Dan dengan firman-Mu, biar kami menerima urapan baru untuk menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan, yang hidup dalam kemenangan di tengah-tengah godaan iblis dalam hidup kami. Haleluya. Amin.